Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di pembelajaran kita yang sekarang itu kita akan belajar tentang pembagian hadis dari segi kuantitas. Nah, kuantitas. Nah, kalian pernah dengar kata-kata kuantitas kan atau kuantiti ya? Itu hubungannya dengan apa? Ya, hubungannya dengan jumlah-jumlah lah, angka-angka. Nah, seperti itu. Nah, jadi pembagian hadis dari segi kuantitas yang akan kita pelajari sekarang. Nah, langsung saja kita ke materi kita, yaitu pembagian hadis menurut atau dari segi kuantitas. Oke. Nah, dari segi kuantitas, hadis itu dibedakan menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, apa itu hadis mutawatir? Apa itu hadis ahad? Nah, akan kita pelajari nanti. Nah, sebelumnya ini garis besarnya dulu kalian pahami ya. Hadis dari segi kuantitas ada mutawatir, ada ahad. Nah, mutawatir itu dibedakan lagi menjadi dua, ada lafzi dan juga ada maknawi. Kemudian hadis ahad juga dibedakan lagi menjadi tiga, ada masyhur, ada aziz, dan juga ada gharib. Nah, apa itu masing-masingnya akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama dari segi kuantitas yaitu hadis mutawatir dulu. Apa sih hadis mutawatir itu? Nah, hadis mutawatir itu sebenarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang para perawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Jadi nggak mungkin mereka berbohong, sepakat bohong mengenai hadis Nabi, itu nggak mungkin, karena apa? Saking banyaknya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu hadis mutawatir itu langsung para periwayat, para perawi ini langsung menggunakan panca indranya sendiri dalam meriwayatkan hadis. Jadi misalnya mendengar langsung dari Rasulullah atau melihat langsung perbuatannya Rasulullah, seperti itu. Maka hadis mutawatir itu biasanya ada tandanya, ada cirinya. Nah, misalnya ada kata-kata ro'aitu, ada kata-kata sami'tu. Nah, itu salah satu ciri hadis mutawatir juga. Nah, oke, itu adalah tentang hadis mutawatir ya. Nah, jadi hadis mutawatir itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Nah, apa sih mutawatir lafzi? Apa sih mutawatir maknawi? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, hadis mutawatir lafzi. Nah, jadi maksudnya apa? Hadis mutawatir lafzi itu adalah hadis mutawatir yang mana secara lafal itu sama walaupun jalur periwayatannya itu berbeda. Nah, jadi lafalnya sama, plek, tapi periwayatnya, jalur periwayatannya itu berbeda. Nah, contohnya yang pertama. Nah, ini adalah hadis hadatsana Muhammad ibnu Fudail anil A'mash an Habib an Tha'labah an Ali. Nah, jadi ini dari jalurnya Ali. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Jadi matanya begitu. Jadi barang siapa yang berdusta atasku, nah maka tempatnya di neraka. Nah, ini matanya itu persis begini lafalnya, man kadzaba alayya dan seterusnya. Nah, itu dari jalur Ali. Nah, kemudian di bawahnya ada hadis lagi, kita baca. Nah, ini dari jalur Ibnu Abbas ya, dari jalur Ibnu Abbas itu juga sama ya. Dia juga berkata kalau Rasulullah itu bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi jalur Ibnu Abbas pun juga seperti itu lafalnya, persis seperti jalurnya Ali tadi. Kemudian yang ketiga dari jalurnya Ibnu Mas'ud. Nah, ini juga sama lafalnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa fa innahu
finna. Nah ya, jadi sama lafal matannya itu sama persis, walaupun dari jalur periwayatan yang berbeda-beda. Dari Ali persis matanya seperti itu, dari Ibnu Abbas persis seperti itu, dari Ibnu Mas'ud juga sama matanya, lafalnya seperti itu. Nah, maka dikatakan hadis mutawatir lafdi ya. Oke, itu adalah yang sama lafalnya. Tuh, yang selanjutnya adalah hadis mutawatir maknawi. Nah, berbeda dengan lafdi. Kalau lafdi tadi kan lafalnya sama tuh. Nah, tapi kalau maknawi itu lafalnya berbeda-beda tapi maknanya itu sama ya. Maknanya itu sama. Nah, kalau jalur periwayatannya tentu berbeda ya. Nah, tapi maknanya itu sama. Nah, yang pertama itu ada dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuma rafa'a yadayhi. Nah, jadi lafal matanya begini, da'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuma rafa'a alaihi. Jadi hadisnya itu mengatakan kalau Rasulullah itu berdoa kemudian sambil mengangkat tangannya. Hadis kedua ini juga sama, menerangkan kalau Rasulullah itu berdoa sambil mengangkat tangan, tetapi lafalnya itu berbeda ya. Jadi yarfa'u yadayhi fi du'a hatta ya. Jadi lafalnya beda tapi maknanya sama, itu sama-sama mengatakan kalau Rasulullah itu ketika berdoa sambil mengangkat tangan seperti itu. Nah, itu adalah hadis mutawatir lafzi dan maknawi. Nah, yang selanjutnya ada hadis ahad. Nah, kalau hadis mutawatir tadi diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang mustahil untuk berdusta. Nah, kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang derajatnya itu nggak sampai mutawatir. Nah, kalau mutawatir itu minimal 10 ya, minimal dari setiap generasi itu 10. Tapi kalau hadis ahad itu berarti tidak ada 10, tidak sampai 10, tidak sampai derajat mutawatir gitu. Nah, oke. Nah, hadis ahad pengertiannya sekarang apa sih hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Nah, jadi itu juga sama, masih dari segi kuantitas, masih dari segi jumlah perawinya. Yang pertama ada hadis masyhur. Nah, kalau hadis masyhur itu diriwayatkan oleh 3 perawi ya. Minimal 3 perawi ya. 3 perawi yang meriwayatkan sebuah hadis itu, nah itu dikatakan hadis tersebut masyhur. Tuh, kemudian yang kedua ada hadis aziz. Kalau hadis aziz itu adalah hadis yang perawinya itu 2. Nah, bahkan meskipun dalam satu tobakohnya cuma misalnya ada berapa generasi ya, beberapa generasi, 5 generasi, itu generasi 1, 2 itu banyak-banyak perawinya, tapi yang di generasi 3 kok cuma 2. Nah, terus generasi selanjutnya banyak lagi perawinya. Nah, itu tetap dikatakan hadis aziz ya. Jadi pokoknya kalau di setiap generasinya, di setiap tobakohnya ada 2 perawi, nah itu sudah hanya ada 2 perawi, nah itu sudah dikatakan hadis aziz. Nah, itu selanjutnya yang terakhir ada hadis gharib. Nah, gharib itu tersendiri, asing, terasing. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, kalau hadis gharib itu adalah hadis yang di salah satu tobakohnya, di salah satu atau beberapa, ya pokoknya ada yang sendirian, meriwayatkannya itu hanya sendirian, tuh, hanya 1 orang perawi seperti itu. Nah, itu adalah hadis gharib. Baik, nah itu adalah hadis ahad ya, klasifikasi hadis ahad. Yang selanjutnya, oke, nah yaitu yang menjadi apa yang kita pelajari hari ini. Nah, alhamdulillah sudah kita laksanakan pembelajaran kita hari ini. Maka untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya kita persiapkan, yaitu materi selanjutnya adalah pembagian hadis menurut kualitas.
kualitas ya. Kalau kuantitas tadi jumlah, nah kalau kualitas apa? Quality. Jadi dari segi kualitasnya, bukan hanya dari segi jumlah perawinya, tapi dari segi kualitasnya. Nah itu akan kita bahas minggu depan. Baik, oke. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, selalu belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.